Kami di obrolan Karebosi, pemirsa, kita lanjutkan pembahasan kita. Saya ke Pak Sukri. Kalau Anda melihat ke depannya di sisa waktu, apalagi juga akan ada pelantikan DPR di tanggal 30 kalau tidak salah, kira-kira kemungkinan apa yang akan terjadi melihat dinamika politik nasional dan di daerah, dan juga kaitannya dengan aksi dari teman-teman mahasiswa? Iya, saya kira seperti yang saya katakan tadi, teman-teman seperti juga tadi dikonfirmasi oleh rekan mahasiswa, bahwa ya mereka punya tuntutan dan sejauh itu tidak dipenuhi maka mereka akan terus menuntut. Itu yang ada. Nah, tanggal 1 Oktober nanti kan kita akan melihat pelantikan 575 anggota perwakilan baru kita, perwakilan masyarakat kita, yang kita berharap semoga itu akan memberi angin segar buat situasi dan kondisi saat ini, karena tentu saja keberadaan mereka di sana kan bukan keberadaan yang muncul begitu saja. Mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh masyarakat, yang diharapkan membawa kepentingan masyarakat, dan kali ini masyarakat menunjukkan keinginannya. Jadi aksi-aksi yang dilakukan teman-teman mahasiswa kan adalah simbol dari keinginan-keinginan masyarakat yang mestinya didengarkan oleh mereka. Oke lah, misalnya mereka belum bisa bersikap karena secara formal mereka belum aktif. Nanti menunggu tanggal 1 barangkali yang sekarang juga barangkali karena tinggal menutup beberapa saat. Jadi mungkin hal tersebut menjadi sebuah sedikit hambatan untuk mengambil tindakan barangkali karena akan ada sedikit transisi. Tapi saya sangat berharap 575 anggota dewan nanti yang akan dilantik itu akan memberi hal yang lebih baik. Kita sangat berharap itu, dan saya kira juga teman-teman mahasiswa berharap itu. Dan terkait dengan apa yang terjadi saat ini, terkait dengan gerakan ini dilakukan oleh teman-teman mahasiswa, saya kira sederhana saja. Kalau tuntutannya sudah dapat, tidak akan berlanjut lagi. Tapi kalau misalnya belum, kita masih bisa menduga seperti juga tadi dikatakan bahwa ya mungkin masih akan ada tuntutan berikutnya, dan ini akan masih jalan lagi. Dan itu adalah sebuah hal yang sah, sekali lagi sebuah hal yang sah dalam konteks demokrasi. Mungkin yang perlu jadi catatan adalah kerusuhan. Ya, sesuatu yang sifatnya destruktif, saya kira itu yang mesti dihindarkan. Sejauh itu tidak terjadi, saya kira tuntutan mahasiswa adalah tuntutan yang mestinya kita hormati, kita hargai sebagai bagian dari konteks model berdemokrasi kita. Baik, kalau melihat gelombang aksi yang semakin hari ini semakin bertambah banyak ya di mana-mana, seberapa besar pengaruhnya terhadap dalam memberikan pressure kepada pemerintah, dalam hal ini presiden, untuk memberikan hal-hal yang diharapkan, misalnya menerbitkan Perpu dan membatalkan RUU? Ya, tentu saja kan dalam studi-studi tentang kebijakan, kelompok penekan, kelompok kepentingan, dan kelompok-kelompok masyarakat lain tentu punya andil, meskipun secara formal tidak punya wewenang untuk mengetuk palu sebuah kebijakan, baik itu membuat Perpu atau membuat undang-undang. Tetapi paling tidak itu memberi tekanan pada sistem yang bekerja. Nah, kalau misalnya memang tekanan ini berlangsung dengan sesuai dengan substansinya, kemudian substansinya itu ditangkap oleh pemerintah dengan baik, kemudian ini catatan, ada goodwill. Jadi ada keinginan baik memang dari pemerintah untuk menangkap itu dalam konteks pemahaman yang baik, maka saya kira ini juga bisa menghasilkan sesuatu yang sama-sama diharapkan oleh teman-teman mahasiswa. Apakah goodwill itu sudah terlihat? Nah, ini yang kita tunggu. Tapi paling tidak kan kita sudah bisa melihat bahwa ada kata tunda. Jadi menunda itu saya kira sudah ada. Kita ada berada di tengah. Pertanyaan kan sekarang adalah apakah tunda itu akan menuju ke Perpu, perbaikan dan pembatalan, atau tunda menuju ke sesuatu yang justru bertentangan. Ini yang kita tunggu. Sekarang kita berada dalam titik stagnan memang untuk itu. Nah, kita tunggu nih. Makanya tanggal 1 Oktober kita tunggu. Apa kemudian pasca itu tundanya itu menuju ke seperti yang dituntut oleh teman-teman mahasiswa, atau tundanya itu justru akan mengarah ke arah sebalik. Baik, ada satu pertanyaan lagi dari rentetan peristiwa yang terjadi, dampak sosial, politik, ekonomi terhadap daerah-daerah, terkhusus di Sulawesi Selatan, bagaimana Pak? Iya, tentu saja kalau seperti ini ya secara real tentu saja ada hal, misalnya urusan transportasi barangkali beberapa tidak terlalu lancar pada beberapa titik, meskipun di titik lain sebenarnya tidak ada masalah. Ada beberapa titik, dan itu secara real pasti akan memberi pengaruh. Tapi pertanyaan apakah dampak itu sangat besar juga saya kira tidak. Karena kalau kita bicara iklim investasi dalam konteks ini kan, demonstrasi sendiri kan adalah sesuatu hal yang sudah sering terjadi, sehingga kemudian dalam konteks iklim investasi itu tidak akan menjadi penting. Tapi yang orang yang akan menjadi sesuatu yang diperhatikan adalah efeknya setelah itu. Apakah kemudian nanti akan menimbulkan, kalau misalnya ini berakhir dalam tanda petik dengan damai, itu misalnya artinya ada solusi yang sama-sama diterima dengan baik, maka kemudian kan kondisi menjadi lebih tenang. Ketika kondisi lebih tenang, ya saya kira tidak akan ada efek yang lebih jauh ke dalam konteks sosioekonomi, karena
gejolak itu kan akan timbul kalau misalnya ada permasalahan. Hanya saja memang kalau ini tidak terjadi, artinya tidak ada solusi yang kemudian sama-sama bisa disepakati dengan baik oleh semua kalangan yang mencoba untuk memberikan sikapnya pada situasi sekarang. Kalau secara menyeluruh di Indonesia? Ya, secara menyeluruh di Indonesia tentu saja kan ini bergerak di level yang skalanya lebih besar, tidak hanya di Makassar, tentu saja di banyak daerah, di banyak tempat ini terjadi. Maka saya kira ini memberikan, dalam konteks sosioekonomi, ini memberikan efek pada konteks bahwa ada masalah. Yeah. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah masalah ini akan memberi efek yang lebih jauh? Yeah. Nah, ini dia. Apakah akan memberi efek lebih jauh? Kalau misalnya ini akan memberi efek lebih jauh, tentu saja pemerintah juga akan menghitung itu, bahwa ini harus dipertimbangkan, karena efeknya tentu tidak hanya sekedar ganti atau tidak ganti undang-undang. Yeah. Ini urusannya tentu misalnya orang akan berpikir tentang situasi yang tidak stabil. Situasi yang tidak stabil bisa berefek pada konteks investasi. Apakah investasi mau masuk dalam konteks tidak stabil misalnya? Atau hal-hal yang lain yang kemudian mungkin akan mengganggu kebijakan-kebijakan yang lain. Sehingga kemudian ini tentu akan menjadi pertimbangan dan perhitungan. Makanya saya sangat berharap, saya pribadi sangat berharap misalnya setelah pasca pelantikan nanti 1 Oktober, anggota DPR yang baru kemudian dengan bersama pemerintah tuh betul-betul mencari solusi terbaik. Baik. Ya, jadi masing-masing tentu saja dalam situasi ini kita harus melihat bahwa solusi terbaik yang kita harapkan adalah sesuatu yang paling baik di antara pilihan-pilihan yang ada. Baik. Saya ke Pak Herman, kalau dari catatan Anda, kacamata Anda dari selaku peneliti Kopel melihat kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di sisa waktu yang ada hingga jelang pelantikan anggota DPR yang baru, bagaimana Pak? Iya. Ini kan sudah anggota DPRD, baik itu yang masih duduk sekarang maupun yang sudah yang masih akan lanjut untuk periode berikutnya, dan orang-orang yang pendatang baru ini kan mereka sudah melihat seperti apa kondisi yang terjadi sekarang. Tuntutan-tuntutan masyarakat sipil, tuntutan-tuntutan mahasiswa terhadap rancangan undang-undang yang ada, yang di akhir-akhir jabatan ini mereka sudah lihat. Termasuk penolakan terhadap revisi Undang-Undang KPK kemarin yang sudah disahkan juga mereka sudah lihat. Bahkan terakhir kan kemarin Pak Presiden dengan berbagai pertimbangan, masukan-masukan dari para tokoh mempertimbangkan untuk ada Perpu terkait dengan Undang-Undang KPK yang sudah disahkan. Nah, masukan-masukan berbagai pihak dan gejolak yang terjadi di lapangan ini, saya kira anggota DPR sudah bisa apalagi mengambil langkah-langkah yang bijak untuk ada titik-titik temu. Ya. Dari kebijakan-kebijakan yang tidak memihak ini dengan tuntutan-tuntutan mahasiswa yang ada dari mahasiswa dari bawah, untuk kemudian ini diakumulasi sebagai sebuah aspirasi. Baik. Dan bisa dijadikan sebagai keluar kebijakan yang betul-betul menyenangkan semua pihak, baik dari masyarakat maupun penentu kebijakan, baik di pemerintah maupun di DPR. Terakhir closing statement Anda Pak Herman. Ya, saya kira teman-teman mahasiswa jangan pernah berhenti bergerak meskipun propaganda itu tetap selalu ada. Misalnya ditunggangi dan lain sebagainya. Fokus kepada apa yang menjadi tuntutan selama ini, revisi undang-undang yang masih bergulir sekarang pembahasannya masih ditunda, dan penolakan terhadap undang-undang KPK yang sudah disahkan. Kita fokus di situ, jangan kemudian melihat kiri kanan terkait dengan propaganda itu selalu ada dalam setiap gerakan. Diabaikan saja itu dan fokus kepada tuntutan aksi, dan jangan pernah berhenti sebelum itu terwujud. Baik, terakhir Pak Sukri, silakan closing statementnya. Iya, saya melihat anggota DPR yang baru ini sudah dapat PR besar sebelum memulai tugasnya, dan saya berharap sekali mereka sudah dikatakan bahwa mereka sebenarnya seharusnya sudah melihat situasi ini, sehingga sudah punya formulasi tertentu yang nanti ketika mereka sudah punya wewenang sejak per 1 Oktober nanti itu kemudian bisa mengambil langkah. Tentu saja apa yang dilakukan adik-adik mahasiswa kita, teman-teman mahasiswa, itu adalah sesuatu hal yang wajar dalam konteks demokrasi. Yang tidak wajar adalah tindakan kekerasan, ya. Kalau ada bentrok dan seterusnya itu yang tidak wajar, tetapi kemudian ini tuntutan ini adalah sebuah hal yang wajar, dan kita doakan, mari kita doakan sama-sama, baik DPR, teman-teman mahasiswa dan pemerintah tentu saja, untuk bisa yaitu tadi punya goodwill untuk mencari solusi terbaik, tidak berbicara dalam konteks egoisnya masing-masing. Kemudian karena ini bukan hanya sekedar ini bukan hanya sekedar hari ini yang ada, tapi kita juga berpikir untuk bangsa ini ke depannya. Baik, terima kasih Pak Sukri Tama selaku pengamat politik, dan sebelumnya ada Pak Herman selaku peneliti Kopel, dan tadi juga sempat bergabung Ketua Korkom IMM Unismu Makassar Indra Dauskala di layanan telepon. Dan pemirsa, itulah akhir perbincangan kami pada obrolan Herbosi pada malam hari ini.
Anda jangan kemana-mana karena usai program ini akan ada program Selebes Malam yang akan hadir dengan sejumlah informasi dari Kota Makassar dan sekitarnya. Akhir kata saya Zulkifli Ramli, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.